Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini melanjutkan untuk pengisian template SJPH. Untuk yang kemarin kita sudah mempelajari untuk template nomor lampiran nomor 9 sampai ke lampiran 13. Untuk sekarang kita lanjut untuk pengisian pada template SJPH ini di transportasi dan distribusi bahan dan produk. Untuk transportasi dan distribusi bahan dan produk ini nanti ada beberapa hal yang harus diisi, yaitu berdasarkan dari catatan lampiran nomor 11, di mana nanti transportasi dan distribusi bahan dan produk ini pada prinsipnya harus diisi di lampiran 14. Nah, di lampiran 14 ini nanti kalian harus mengidentifikasi produk-produk yang ada di UMKM tersebut didistribusikan ke mana saja dan diperjualbelikan ke mana saja. Nah, perusahaan-perusahaan ini nanti proses distribusinya dan penjualannya juga harus kalian dokumentasikan. Nah, bukti pelaksanaan untuk penghitungan pencatatan ini nanti bisa digunakan foto saja sudah cukup ya untuk proses perusahaan nanti bagaimana proses mendistribusikan bahan dan produknya. Selanjutnya adalah ketelusuran halal, di mana ketelusuran halal ini memastikan bahwa nanti tanggal kadaluarsa, pencatatan produk, dan juga beberapa bahan-bahan ini memang betul-betul disimpan dan diikuti dengan mudah. Sehingga nanti harus diisi beberapa kemarin di minggu depan kita sudah mengharapkan bahwa semua produk itu harus ada kode produksinya dan semua produk harus ada yang namanya expired date. Itu yang perlu untuk diisi nanti pada manual SJPH-nya. Selanjutnya adalah penanganan produk yang tidak memenuhi kehalalan. Ini nanti penyelia halal melakukan proses penanganan ini. Biasanya mereka membantu ya. Nanti kalian akan mengamati beberapa pelaksanaan ini, termasuk bagaimana nanti jika ada produk yang tidak memenuhi syarat atau ketentuan halal, bagaimana proses untuk menghilangkan ataupun membuang dan yang lain. Namun itu tidak selalu ada, karena nanti kalau di UMKM itu dia tidak pernah memproduksi atau ada temuan tidak halal atau salah memproduksi, maka kemungkinan penanganan produk yang tidak memenuhi ini tidak perlu ada atau tidak perlu diisi. Selanjutnya adalah poin H, untuk peluncuran penjualan produk. Ini juga intinya Anda memotret bagaimana prosesnya nanti, misalnya ada logo halalnya dan yang lain. Tapi ini tidak perlu karena masih belum, karena ini adalah dokumen-dokumen yang dilakukan setelah UMKM mendapatkan sertifikat, sehingga nanti itu tidak perlu. Kemudian formulasi produk dan pengembangan produk ini perlu dilampirkan. Untuk yang kemarin kita sudah isi pada bahan-bahan formulasi step-step ya di lampiran 12 kalau tidak salah. Nah, untuk itu yang diisikan di sini adalah kalau nanti ada perusahaan itu membuat produk baru, maka dia harus membeli bahan-bahan yang baru atau yang beberapa yang baru. Untuk mendapatkan keabsahan dari penggunaan bahan-bahan baru tersebut, maka harus ada yang diisi di lampiran 15. Dari lampiran 15 ini mereka wajib melakukan pengisian. Ya. Selanjutnya adalah identifikasi produk. Jadi ini intinya adalah nanti yang merah Anda isi dengan nama perusahaannya seperti yang lalu-lalu. Kemudian di sini Anda baca satu persatu yang nanti pada prinsipnya apakah pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab ya. Jadi ini tidak perlu untuk diisi, hanya kemudian ini di copy paste saja ke dalam dokumennya. Jadi dokumen ini nanti yang dikirimkan bentuknya doc, sehingga ini harus di copy dulu ke doc atau dirubah menjadi doc dulu supaya Anda mengisinya enak. Nah, untuk yang terakhir di sini nanti ada yang namanya pemantauan dan evaluasi.
Nah, pemantauan dan evaluasi ini Anda lakukan seminggu setelah Anda selesai membuat dokumen totalnya. Ya, ingat ini, kita seolah-olah sebagai audit internal. Audit internal itu adalah memeriksa semua sistem jaminan halal di dalam UMKM itu setelah dia mendapatkan atau dia melaksanakan, mengaplikasikan sistem SJPH pada UMKM atau perusahaannya. Nah, setelah itu Anda ke sana itu seolah-olah mengaudit, ya. Anda melakukan pemeriksaan ulang apakah sistem yang sudah ditulis tadi itu sudah sesuai dengan dokumen yang Anda tuliskan. Jadi ini dilakukan seminggu setelah Anda mendapatkan laporan dari dokumen yang Anda isi, ya. Jadi dokumen Anda isi selesai hari ini, kalau bisa nanti di hari Minggu itu Anda sudah bisa mengisi sampai di form lampiran yang ke-15, ya, hari Minggu ini. Sehingga Jumat depan Anda sudah harus melakukan proses audit internal pada perusahaan tersebut, ya. Nah, perusahaan tersebut nanti terakhirnya adalah risalah kajian ulang manajemen. Ini digunakan untuk Anda jika ingin dikaji ulang. Jadi manajemennya tadi setelah kalian proses evaluasi, audit internal, maka ada catatan-catatan kaji ulang manajemen. Kaji ulang manajemen itu nanti Anda dapatkan di lampiran ke yang 17. Ya. Kita ke lampiran yang ini, kita coba cek. Oke, ini kita masuk ke lampiran 14 dulu yang tadi. Satu persatu kita coba pelajari. Oke, jadi lampiran catatan distribusi ini Anda kemarin mengamati selama 1 minggu, ya. Tanggal, kemudian produk namanya itu apa yang dijual belikan, jumlahnya berapa kilo atau berapa ton misalnya, kemudian tujuannya ke mana, begitu ya. Kemudian dari situ nanti Anda tanda tangan. Selanjutnya dari sana Anda surat permohonan persetujuan pembangunan baru. Jika nanti di sana mau mendapatkan persetujuannya, maka dia harus menulis kepada BPJPH atau LPH yang nanti akan ke sana. Namun kalau LPH-nya ini belum ada, nanti LPH ini diisi nama LPH UB saja, Lembaga Pemeriksa Halal UB, yaitu LPH Universitas Brawijaya. Ya, kop surat perusahaan itu mengikuti kop surat perusahaan yang Anda amati. Kalau di sana CV ya nanti kop surat CV, ya. Nama bahan yang disusulkan. Jadi intinya lampiran 15 ini jika Anda sudah mendapatkan sertifikasi, namun kemudian ingin menyusulkan ada beberapa nama tambahan-tambahan yang ternyata bahannya sudah habis atau tidak diproduksi lagi oleh pabrik tertentu, sehingga Anda harus mencari pengganti dari bahan yang sama dari produk pabrik lain. Maka ini harus dilaporkan ke kepala BPJPH supaya nanti bisa diakui. Namun jika tidak ada, ini tidak perlu untuk diisi. Ya. Kemudian selanjutnya adalah form pemeriksaan audit internal. Jadi Anda nanti melakukan audit juga kebijakan halal. Apakah misalnya setelah 1 minggu Anda selesai, ya setelah 1 minggu, minggu ini adalah minggu Anda selesai sampai lampiran 15. Selanjutnya minggu depan Anda mendatangi lagi perusahaan itu dan menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di lampiran 16. Ya, lampiran 16 ini memeriksa apakah komitmen perusahaan tersebut terhadap halal dan kebijakan-kebijakan sistem halalnya sudah jalan atau belum. Nah, itu nanti bisa diikuti dan bisa dilihat serta dievaluasi setelah kalian menanyakan beberapa pertanyaan ini. Pertanyaan-pertanyaannya ada, jadi silahkan nanti dibaca sendiri dengan menanyakan satu per satu, ya. Jangan lupa nanti penyelia halal ini Anda harus tanda tangan, kemudian pemilik usaha ini juga harus tanda tangan. Kemudian terakhir adalah risalah kajian
nanti jika ada, ini risalah kajian ini semacam note atau catatan-catatan ya, jadi komitmen dan manajemen misalnya bagaimana, sudah sesuai atau tidak. Bahan-bahannya nanti dituliskan ulang, proses produk halal dituliskan ini, kemudian keputusannya apakah sesuai atau tidak, dan yang lain itu nanti di sini ya. Komitmennya ada dan sesuai misalnya, bahan-bahannya semuanya sudah lengkap, tabelnya diisi dengan baik misalnya. Proses produk halal, produknya sudah diproses sesuai dengan kaidah halal dan dinyatakan layak halal misalnya, atau tetap sesuai dengan dokumen begitu ya. Jadi lampiran 16-17 ini adalah diisi seminggu setelah Anda mendapatkan data yang paling terakhir, begitu ya. Demikian mungkin untuk yang lampiran SJPH ini kita sudah menyelesaikan. Minggu depan kita akan berbicara secara umum, secara total ya. Kita membicarakan mulai dari lampiran 1 sampai lampiran terakhir. Jadi untuk perkuliahan hari ini kita cukupkan sekian. Jumat depan kita membahas segala pertanyaan bagi Anda yang memang masih belum paham terkait pengisian manual sistem jaminan produk halal. Supaya nanti Anda setelah selesai perkuliahan ini minimal sudah menyiapkan dokumen yang siap untuk diajukan untuk mendapatkan sertifikasi halal secara gratis dari BPJPH. Demikian mungkin yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Saya tutup. Bila tawal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita ketemu di minggu depan.